Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BNBA, ketiga BBHI, keempat Amar, kelima BGTG, keenam BANK, ketujuh BEFIK, kedelapan BABP, dan terakhir Baca. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBYB yang ditutup di harga 1100 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing belum terbuka, broker semari juga belum terbuka, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBYB ya selama di bawah 1200 rawan bisa ke 1000 ya. Jadi itu masih bisa turun sekitar 10%. Jadi lebih baik kalau saya lebih ke wait and see. Beda cerita kalau scalping ya. Kalau tahu caranya ya saat market berjalan tahu di mana harus titik entry dan exit. Tapi kan profitnya nggak bisa besar, mungkin di 1 sampai 3%, 5% ya seperti itu. Kalau untuk di swing harga sekarang ya kalau nekat ya, tapi ini kembali lagi disclaimer on, kalau dilihat MACD-nya sudah mengarah ke atas mau bentuk golden cross dan ini ada bullish divergence, indikatornya naik, harga sahamnya turun. Konfirmasinya memang 1150 1200 itu dilewati, bisa mencoba uptrend untuk BBYB, tapi misalnya besok dia tutup di bawah 1100 ya pertimbangkan stop loss misalnya 3%, bisa di 1070 1060 ya udah, jangan tunggu sampai 1000 terlalu dalam. Tapi kalau Bapak Ibu punya strategi lain, misalnya average down mau bertahan, dan kalau misalnya jebol support berela cut loss untuk lebih dalam bisa 10%, ya silahkan atur aja. Kalau saya misalnya minat beli BBYB di harga 1100 ya saya stop loss dulu kalau dia jebol 1100. Jadi seperti itu untuk BBYB. Kondisi seperti ini masih strong downtrend, kecuali minggu ini dia bisa bertahan di atas atau kembali ke 1200. Ini kan dia terus membentuk lower high, higher high, ya tinggal nunggu breakout 1200 itu bagus untuk BBYB ya. Ada potensi technical rebound sampai 1400. Yang penting kuncinya 1200 dulu minggu ini bisa dilewati. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BNBA yang ditutup menguat 7,71% ke harga 1605. Tapi nih bid offernya tipis. Kalau dilihat transaksi asing belum ada terbuka. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BNBA kembali ke atas 1600. Kalau ini bertahan ada peluang dia bisa potensi upside sekitar 10% lebih ke 1800. Karena itu dia reject neckline-nya ini sempat turun 2 minggu tapi kemudian naik ya. Kuncinya jangan merah lagi dan jangan turun dari 1600. Kalaupun nekat spekulasi baik, tapi kembali lagi disclaimer on, ini kan terlihat BNBA harga sahamnya turun, MACD-nya naik dan dia berhasil tutup di atas 1600. Kalau besok merah lagi ya udah jual aja. Spekulasi baik turun misalnya 2%, 3%, 4% ya udah, nggak usah harap-harap lagi. Memang bisa konsolidasi tapi memakan waktu. Rugi bisa lebih dalam kalau misalnya jebol 1500. Kalau berminat ya silakan juga. Nggak ada yang salah di market nih. Yang penting punya plan, disiplin dengan trading plan ya bisa. Kalau Bapak Ibu cuman pengen beli saham, nggak punya plan, nggak tahu gimana cara mengelola sahamnya ya susah. Kalau modal feeling doang, percaya aja pasti banyak nyangkutnya. Coba untuk belajar ya, paksa untuk belajar. Kalau misalnya untuk trading, paksa belajar teknikal karena ini bisa dipelajari. Memang semua itu probabilitas, tapi dengan adanya skill dan ilmu yang Bapak Ibu pelajari, resikonya bisa diminimalisir. Seperti halnya bank, itu kalau meminjamkan uang, kredit ke perusahaan, ke perorangan, kan mereka juga punya spesifikasi untuk syarat orang itu bisa pinjam atau enggak dan berapa yang bisa dipinjam ya. Nah itu manajemen resiko. Kalau bank nggak ada manajemen resikonya, kalau seperti retail yang pengennya cuman profit ya pinjam sana. Ada yang pinjam kasih berapa puluh juta kasih padahal belum tahu bisa bayar gaknya. Nah seperti itu juga di saham. Kita beli saham tuh harus ada manajemen resiko. Kalau udah bisa ya bisa ya, harusnya bisa. Jadi seperti itu aja untuk BNBA. Kalau saya lihat ya semoga bisa lah ke 1800. Yang kuncinya jangan turun dari 1600. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham ketiga, ada BBHI yang ditutup menguat 3,57% ke harga 4060. Kalau dilihat transaksi asing belum terbuka, langsung saja ke teknikalnya. Teknikal untuk BBHI ini awalnya gambaran saya ya, dan memang bertahan di 3600 dan naik ke 4000. Itu lumayan 10% lebih ya, dan berhasil. Kondisi seperti ini berarti dia nggak lagi turun. Kalau mau memang uptrend ya, nggak lagi turun dari bawah 3600. Saya gambar ulang, ini memang ada resistennya
resisten kuatnya 4000 itu harus dipertahankan dan toleransinya 3600 takutnya ya false. Tapi kalau dia sampai turun lebih dari 3600 berarti gagal, udah nggak kuat. Yang mau coba naikin uptrend berarti nggak mau kan, ya udah seperti itu aja logikanya, daripada dibawa sampai 3200 misalnya seperti ini. Kalau saya biasanya stop loss dulu. Kalau gagal bertahan di atas 4000 ya udah stop loss. Stop lossnya di berapa ya, bisa di 3950 atau berapa lah, 2-3% stop loss saja. Ini kan dia ada membentuk candle hammer terbalik. Kalau dia merah dan jebol lagi 4000 berarti nggak kuat false dan berpotensi ke 3600 konsol di arah ini. Nah nanti beli aja di bawah sekalian di 3600. Misalnya tadi cut lossnya 2-4%, beli di support dan mantul ya bisa ketutup juga. Misalnya beli di 3600 dan dia mantul nih ke 4000 kan 8%, tadinya cut loss 4% udah ketutup, malah net profit sekitar 3%. Bisa seperti itu ya. Banyak strategi lah cari profit ya. Cut loss itu biasa, kalau namanya trading itu namanya juga dagang kan, pasti ada lossnya karena kita nggak bisa tuh mengatur market. Kita itu hanya bisa bereaksi apa yang terjadi di market. Salah satunya cara untuk menjaga aset atau uang yang ada di RDN yang di trading kan itu dengan stop loss. Kalau ada pertanyaan, kalau sering stop loss terus ya habis, berarti belajar dulu. Itu aja kuncinya. Berarti salah posisi terus. Masa kalau beli saham ya kalau cuman modal feeling doang pasti banyak salahnya, salah posisi. Misalnya belinya di resisten, jualnya di support, habis dijual mantul. Ya itu berarti salah posisi. Itulah gunanya technical analysis, untuk menggambar atau menganalisa arah candle atau harga sahamnya tersebut. Jadi seperti itu ya. Itulah gunanya technical analysis, untuk meminimalisir resiko. Kalau yang ada bilang nggak usah pakai cut loss, ya silahkan juga, asal siap aja lama di hold ya. Jadi seperti itu. Untuk BBHI kondisi seperti ini ya potensi bisa lanjut lah. Targetnya 4.400 lagi karena naik turunnya itu 400 poin. Langsung saja ke saham keempat, ada Amar yang ditutup di harga 282 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar belum kemana-mana tapi dia selalu bertahan di atas 280. Apakah ini menarik? Ya risknya udah kecil. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 280 ya udah berarti gagal, berarti lanjut downtrend. Itu aja karena Amar sudah di bawah EMA 200-nya. EMA 20-nya sudah mengarah ke bawah, sudah memotong penuh EMA 200. Berarti memang strong downtrend. Kalau EMA 60 juga ke bawah. Tapi ada indikasi dia mencoba untuk technical rebound ya. Yang penting jangan turun dari 280. Technical reboundnya ya bisa ke 300 terdekat sampai kemungkinan ya 350 ini. Ini kan lumayan kalau dia bisa pola dead cat bond sampai 350. Bisa seperti ini. Ya, ini kan dia turun, naik, turun, naik, turun. Ini belum naik nih. Bisa dia naik sini atau di 300 saja. Nah, pokoknya jangan jebol ini. Manfaatin aja. Dapat 3-5% ya udah, TP aja dulu. Nanti tunggu lagi di bawah. Ini kelihatan kan 2 minggu dia konsolidasi, supportnya 280 dan resistannya 300. Itu lumayan. 3.6% dapat tuh dari support ke resisten. Ya bersihnya 3% 4% dapat dalam seminggu. Beli di support, jual resisten. Seperti itu tektokan. Kalau Bapak Ibu berharap dia ke 400-500 untuk dapat profit yang besar, memakan waktu. Siap nggak? Dan potensi arah resiko Bapak Ibu kalau berharap profit besar itu resikonya juga besar ya, karena bisa aja jebol support. Kalau cari profit tipis yang penting bisa dapat seminggu 3% itu kan luar biasa, menurut saya cukup bagus lah untuk trading ya. Beli support, jual resisten. Ini beli support, kalau jebol ya jual 3% 4% jual. Risk reward 1:1 aja dulu. Coba belajar ya. Kalau mau risk reward lebih besar dari itu ya itu resikonya juga lebih besar. Jadi seperti itu untuk Amar. Langsung saja ke saham kelima, ada BGTG yang ditutup menguat 2,38% ke harga 129. Kalau dilihat transaksi asing belum ada jual beli. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BGTG ini saham strong downtrend, tapi memang sepertinya bertahan di atas supportnya 120 yang sebelum dia rally panjang di 2021 tahun yang lalu nih, dan dia kembali lagi ke bawah. Ketemu lagi Juni dan ini Juni dia di bawah lagi. Apakah ini saatnya naik? Ya bisa jadi juga ya. Cuman ya Bapak Ibu yang penting punya trading plan. Jebol 120 jual. Ini kan volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas dan ada indikasi bullish divergence. Harga saham turun, MACD-nya naik indikatornya. Ya targetnya 140 itu terdekat sampai 150
160 lah. Bisa seperti ini spekulasi buy-nya ya, trading plan-nya. Tapi apakah harus sama? Enggak. Ini cukup dalam memang. Atasnya sekitar 8% ya. Di bawah 120. Target profit minimal sama risk reward-nya. Kalau ke 140 1:1. Turunnya 8%, stop loss-nya naiknya 8,53%. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas EMA 20-nya ya bisa tetap hold. Targetnya ya 150 160. Risk reward-nya 1:2,5 ya. Cuman itu waktunya lebih lama. Mungkin kalau Bapak Ibu mencari 1:1 ya bisa dapat 1 sampai 3 hari atau seminggu aja. Tapi seperti itu juga stop loss-nya juga ya bisa cepet kalau memang dibawa turun. Tapi kondisi seperti ini kemungkinan besok bisa lanjut naik ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Untuk BGTG langsung saja ke saham ke-6. Ada BANK yang hari ini ditutup menguat 4,5% ke harga 2090. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK sudah berhasil confirm breakout resisten 2000 sampai 2040. Jadi ini valid, targetnya terdekat 2200 yang hari ini sempat hampir disentuh, namun dia turun dan bisa sampai 2400 ya. Targetnya menguji EMA 200-nya. Potensi untuk teknikal reboundnya cukup tinggi untuk BANK, tapi kembali lagi disclaimer on. Stop loss-nya cukup dalam di bawah 2000, sekitar 5%, dan target profit terdekat itu 5,5% ke 2200 dan bisa ke 2400. Bisa seperti ini kalau berminat ya. Kalau saya lihat ini konfirmasi breakout, itu juga ada pola cup and handle seperti ini, dan ini handle-nya tipis saja ya. Targetnya bisa hitung seperti ini untuk BANK. Nah, kebetulan pas kan, menarik tuh. Besok kalau koreksi dikit sikat aja, tapi kembali lagi disclaimer on. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi nggak ada yang disalahin ya. Kalau mau dimodifikasi di apapun juga nggak masalah ya, nggak harus sama seperti yang saya bilang. Kalaupun niat beli di harga berapapun, trading plan seperti apapun, yang penting tuh disiplin dengan trading plan yang sudah dibuat. Jangan banyak toleransi, jangan banyak berharap di market. Kalau sudah di luar skenario, jangan diharap-harap lagi. Kecuali ya Bapak Ibu yang lebih sabar dan siap menunggu lebih lama dan nggak tahu kapan naiknya. Bisa aja kalau mau koleksi saham merah. Jadi seperti itu. Untuk BANK langsung saja ke saham ke-7. Ada BEPIK yang ditutup menguat 0,74% ke harga 136. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEPIK mantul dari support 130-135. Itu ya. Ini menarik juga. Ya, yang penting ini kan di area support. Yang penting sabar. Bisa seperti ini kalau berminat ya. Tapi apakah harus sama ya? Enggak. Atur aja sekitar 5% 6% ya stop loss-nya. Target profitnya 10% ke 150. Sangat mungkin karena MACD-nya juga mengarah ke atas. Tapi kembali lagi disclaimer on, kalau dilihat volume nih meningkat signifikan. Ada peluang untuk coba rebound besok untuk BEPIK. Jadi seperti itu untuk BEPIK. Langsung saja ke saham ke-8. Ada BABP yang ditutup menguat 1,52% ke harga 133. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP juga besok kemungkinan besar ada teknikal rebound dan ada indikasi bisa jadi double bottom. Seperti ini pergerakannya. Ini kan terlihat dari Mei dia tuh selalu bertahan dan tutup di atas 128. Minimal supportnya 128 ya. Ya udah, stop loss-nya juga kecil, paling 4% kalau berminat. Tapi tergantung masing-masing ya. Ini bukan rekomendasi, saya cuman buatkan trading plan dan itu pun gak harus sama, gak harus seperti yang saya buat. Silahkan diubah, dimodifikasi silahkan ya. Kalau berminat beli BABP ya bisa seperti ini risk reward-nya. Atau setengahnya aja dulu, 1:1 aja ke 140. Nih 140, stop lossnya 5%, target profit 6%. Bisa seperti itu juga untuk BABP. Jadi apakah ada potensi teknik rebound ya? Semoga aja besok saham-saham bank digital bisa ada teknik rebound. Kalau dilihat dari beberapa yang sudah saya analisa ya mungkin besar ada teknik rebound. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham terakhir. Ada baca yang ditutup terkoreksi 0,66% ke harga 149. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal baca lagi downtrend, tapi bisa jadi ada teknikal rebound juga ya. Cuman nggak ideal. Kalau saya sih, saya beli yang lebih bagus, misalnya BBHI atau BANK yang udah pasti arahnya ke atas ya. Ada peluang ke atas, bukan pasti ya. Peluang besar lebih ke atas daripada baca. Tapi kalau berminat beli baca ya silakan juga. Supportnya 100
140 ini ya, atau 144 tutup di bawah itu ya udah jangan ditahan-tahan lagi karena ini saham downtrend. Jadi ya jual dulu. Ini bayangin kalau ada beli di saat Oktober 2021, sekarang itu udah minus 58% dan itu nggak kemana-mana ya. Bayangin aja. Nah, jadi seperti itu untuk baca. Kalau mau bagus ya baca harus lewat 160-nya nih. Dia mematahkan trend downtrend semenjak Oktober 2021 ya. 160 aja dia titik aman pertamanya udah bisa reversal. Targetnya bisa ke 200 ya, bisa naik sekitar 20%. Tapi kuncinya 160 harus dikompim breakout untuk baca. Jadi seperti itu. Untuk video kali ini, terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.